Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, serta simpatisan Jemaat Kumis Bethlehem dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana sampai hari ini masih tetap memelihara kita semua, dan kita masih dipertemukan di minggu pertama bulan Oktober. Adapun ibadah kita pada pagi hari ini adalah akan memakai tata ibadah dari Gereja Kristen Okumene di Indonesia. Di dalam ibadah ini merupakan ibadah Hari Pekebaran Injil Indonesia dan juga tata ibadah untuk perjamuan kudus sedunia. Untuk itu marilah kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan tubuh, jiwa, roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama jemaat. Marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan kidungkan bersama lagu PKJ nomor 8, ayat pertama dan ayat yang kedua, Bukalah Gapura Indah. Sidang jemaat Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit, bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Amin, amin, amin. Nats pembimbing, dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita kidungkan bersama lagi dari PKJ nomor 8 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saat aku menghadap musuh
Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Untuk itu kita akan mengaku dosa kita secara pribadi. Mari kita mengaku dosa kita. Selesai. Selaku jemaat, marilah kita mengaku dosa melalui nyanyian bersama. Kita akan kidungkan dari PKJ nomor 40, "Kasihanilah aku yang lemah." Hapuskan semua kesalahanku bila anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Saudara-saudaraku, oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hosana. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah Mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
memasuki pemberitaan firman Tuhan, maka kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menerima dan menghayati firman Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini sambil kita menyanyi NKB 204 ayat yang kedua, hidupmu kitab terbuka. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca firman Tuhan, kita membaca dalam Perjanjian Lama, dalam Mazmur pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jemaat diundang berdiri. Mari bagian ini kita akan bacakan secara bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai gereja dan persekutuan yang kudus dan am, hari ini saudara kita harus merayakan dua momen penting sejarah gereja, yakni Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia, dengan tema dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saudara, sungguh betapa indahnya ternyata kehidupan yang kita jalani ini bila selalu berada dalam hubungan, selalu berada dalam interaksi dengan orang lain sebagai sesama kita. Dan apalagi tentu ketika kehidupan kita ini harus memiliki hubungan, memiliki interaksi dengan Tuhan, dengan firman-Nya yang menyelamatkan itu. Dan kita semua saudara harus mengakui bahwa perjumpaan atau persekutuan kita ini saudara merupakan fakta atau wujud bagaimana sesungguhnya keindahan hidup dalam hubungan atau interaksi dengan Sang Firman itu. Saudara pemazmur dalam bagian pembacaan kita saat ini, ia hendak menyatakan kepada kita semua tentang betapa pentingnya ternyata pernyataan khusus Allah melalui firman-Nya. Dan ini sangat memerlukan tidak saja saudara pemahaman kita, tetapi terlebih bagaimana kita harus hidup di dalam pemahaman ini. Bahwa Allah melalui firman-Nya itu, Ia sesungguhnya sangat menginginkan hubungan yang harus terjalin. Ia ingin supaya Allah berinteraksi langsung dengan manusia sebagai umatnya. Tentu saudara, dalam hubungan dan interaksi ini Allah tidak saja sekedar berkomunikasi dengan manusia, berkomunikasi dengan kita semua umatnya, tetapi lebih daripada itu, yakni Allah dengan firman-Nya membuat manusia, membuat kita semua umatnya, kita merasa takut akan Dia. Ini sesungguhnya dengan firman-Nya Allah telah menyentuh langsung keberadaan manusia, dimaksud sampai ke pusat kehendak-Nya, yakni mulai dari akal budinya, hati, dan juga jiwanya. Ia berinteraksi langsung dengan kehidupan manusia secara total. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, membaca dan memahami bagian Alkitab Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 15 dengan tema kita dengan hikmat Allah pahami dan hidup dalam firman-Nya, ayat 8 dan 9. Kita semua saudara sesungguhnya melihat dengan sangat jelas bahwa sentuhan langsung yang dilakukan oleh Allah melalui firman-Nya ini telah membuat manusia, membuat kita umatnya merasa takut akan Dia. Ini saudara adalah sentuhan secara pribadi, dan firman-Nya itu bekerja langsung di dalam diri manusia. Dan manusia umatnya yang tersentuh langsung oleh firman-Nya ini, di sana disebutkan bahwa ia telah menjadi manusia, umat Tuhan yang tidak akan pernah terpengaruh oleh situasi dan kondisi kehidupan apapun yang harus terjadi di sekitarnya. Karena itu disebutkan bahwa apapun yang terjadi, jiwanya tetap segar dan hatinya tetap bersukacita. Kesegaran dan kesukaan itu akan memancar keluar dari matanya, sehingga orang lain dapat menyaksikannya sendiri. Ia menyadari dosa-dosanya dan mengerti bagaimana seharusnya ia hidup. Ia juga mengerti, sadar bahwa ia tidaklah mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Daud, saudara-saudara, sebagai pemazmur dalam mazmurnya ini, ia benar-benar menyadari semua yang telah dituturkannya tentang apa dan siapa sesungguhnya Sang Firman dengan hukum-hukumnya yang benar dan adil itu. Karena itu saudara, pemazmur di sini dituntun untuk memohon kepada Allah agar ia dianugerahi kemampuan, dianugerahi kesempatan untuk hidup berkenan kepadanya. Dan inilah saudara, hidup yang disebut ada dalam hubungan, inilah hidup yang ada dalam interaksi dengan firman-Nya, yakni Tuhan itu sendiri. Dan Daud benar-benar telah menjadi teladan untuk gereja, untuk kita sekalian melalui mazmurnya ini. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pengakuan dan kesaksian pemazmur dalam mazmur pembacaan kita ini tentang firman dan sentuhan yang langsung di dalam kehidupan umatnya, ini menghadirkan jiwa yang benar-benar segar dan hati yang bersukacita. Ini kemudian saudara dipertegas oleh penginjil Yohanes menuju kepada diri Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dialah firman yang telah menjadi manusia, dialah firman itu, kepadanya segala kemuliaan dipersembahkan. Dialah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yang telah lebih dahulu datang menjumpai umatnya yang penuh dengan beban dosa. Hanya dialah saudara satu-satunya tempat bersandar untuk melepaskan, menghilangkan, menghapuskan segala bentuk beban berat dosa yang menindih hidup kita ini. Dan setiap orang yang akan menyadari dosa-dosanya dan mengerti bagaimana seharusnya ia hidup, bahwa ketergantungan dan interaksi dengan Tuhan Sang Firman ini adalah satu-satunya pegangan yang teguh, pegangan yang aman dan yang kokoh kuat itu. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, memang betapa indahnya kehidupan kita bila kita harus berada dalam sentuhan lembut dari Sang Firman. Allah Sang Firman tidak saja menyentuh kita dan kehidupan kita melalui alam ciptaannya, tetapi juga secara langsung ia menyentuh kehidupan kita, umat yang dikasihinya, menghadirkan jiwa yang segar dan hati yang terus bersuka cita. Dan ini tentu tidak saja menjadi pengalaman dan kesaksian pemazmur yakni Daud, tetapi juga ini terus menjadi kesaksian dan pengalaman iman kita semua, bahwa Tuhanlah dengan firman-Nya yang telah memungkinkan kehidupan kita ini berkenan kepadanya. Dialah firman yang telah menjadi manusia, yang juga telah mengampuni, melepaskan dan menyelamatkan kehidupan kita. Dan saat ini saudara, kita sementara menghayatinya melalui perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Karena itu saudara, marilah kita semua untuk terus berjuang, kita semua terus berusaha untuk terus hidup menjaga, hidup memiliki hubungan, hidup yang memiliki interaksi dengan Tuhan sendiri, bahwa dialah firman kehidupan itu. Saudaraku sidang jemaat Tuhan, sekali lagi arahkanlah hatimu hanya kepada Allah. Mari kita tetap terus berjuang, tempatkanlah kealahan Allah dalam firman-Nya yang menghidupkan kita, sebab itulah satu-satunya pegangan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sambut firman Tuhan, menyanyi firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat
senang jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat diundang kita semua berdiri. Mari kita bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saudara, sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya. Cawan mengingatkan akan kematiannya. Dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita dari awal inkarnasinya menjadi manusia, sehingga akhir hidupnya di dunia ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Kristus dan juga dengan sesama kita di sana menjadi lambang kesatuan kita.
Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita, yang ditandai dengan darah Kristus. Saudara, perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Karena itu saudara, mari memasuki perjamuan kudus ini. Kita patut menguji diri memasuki sakramen perjamuan kudus di meja perjamuan yang akan disiapkan. Sementara mari kita menyanyi "Di Salibmu Kusujud". Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah undangan Tuhan supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus. Maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati kita kepada Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita. Sidang jemaat Tuhan, karena meja Tuhan sudah tersedia, marilah mari kita tunduk berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara, makan dari roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Karena itu, ambillah dan makanlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan adalah demi keampunan kita sesungguhnya.
Saudara-saudara, minum dari cawan minuman syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Karena itu, ambillah. Dan minumlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan adalah demi keampunan kita sesungguhnya. Pertama Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita kedungkan bersama dari Kedung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama. Suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara, demikianlah perjamuan kudus Tuhan. Kembalilah ke tempat masing-masing. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur atas perkenanan-Nya sambil membaca beberapa ayat dari Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Tidak dilakukannya setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan pujian Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhanku lembut. Kasih besar
Sidang jemaat Tuhan, mari kita tunduk berdoa. Pujian dan syukur kembali dipersembahkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau Maha Kasih Penyayang dalam perjalanan kehidupan kami, dalam perjalanan gereja. Kami sungguh menikmati betapa kasih kemurahan-Mu. Kendati pun di tengah kondisi pandemi yang masih melanda dunia dan kehidupan kami, hari ini kami dilayakkan bersama sebagai satu persekutuan yang kudus dan am untuk merayakan hari perjamuan kudus sedunia, merayakan hari pekabaran Injil di Indonesia. Tuhan Bapa di sorga, momen ini benar-benar mengingatkan kami lagi dalam perjalanan sejarah gereja-Mu di dunia ini, betapa Engkau Tuhan melawat manusia dan dunia kami sekalian. Dan itu ditegaskan lagi oleh pemberitaan firman-Mu melalui pemazmur Daud, yang selanjutnya itu dipertegas oleh Injil Yohanes, bahwa Sang Firman itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, yang telah datang berkarya menyelamatkan manusia dan dunia ini. Sehingga kehidupan dalam keselamatan-Mu lah yang akan terus menjadi hakikat kehidupan keumatan kami yang harus dijaga, dipertahankan. Tuhan telah berkarya, dan jauh sebelumnya itu telah disampaikan oleh Daud sebagai pemazmur tentang Sang Firman itu. Terima kasih ya Allah, dengan firman-Mu yang hadir bagi kami di dua momen sejarah gereja ini, membuat kami terus untuk mampu menatap hari esok dengan penuh kepastian bahwa hidup kami adalah kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kehidupan kami semua adalah kehidupan yang telah diselamatkan oleh Allah sendiri dalam diri Tuhan Yesus, Sang Firman itu. Itu berarti kami harus dipanggil dalam dasar yang kokoh kuat, dengan pengharapan yang pasti, tidak ada kekhawatiran, ketakutan, karena kami dan hidup kami adalah kehidupan yang telah diselamatkan oleh Allah sendiri dalam diri Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan itu. Kiranya firman ini terus menggema di hati kami semua, sehingga kami tidak akan pernah terpengaruh oleh apapun, apalagi menjadi takut dan gentar menjalani hari-hari hidup ini. Kami tidak pernah sendiri, kami bersama-Mu Allah yang hidup, yang telah hadir menjadi firman. Tuhan Bapa di sorga, dengan firman ini kami di Sabat-Mu ini bersyukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang berhari ulang tahun, Bapak Jackson Dandel, Saudara Geraldi Rukmaya, Ibu Tabita Ratumanan, Bapak Arthur Lalamentik, Ibu Irma Sumelung, Ibu Gina Tatuil. Mungkin ada hamba-hamba-Mu yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atau ada keluarga rumah tangga suami istri yang juga bersyukur karena hari pernikahan mereka. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami membawa suara syukur hamba-hamba-Mu sekalian, sambil kami menyerahkan perjalanan kehidupan mereka dengan berbagai kerinduan mereka hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Engkau segalanya dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami pun diingatkan kepada jemaat-Mu yang tidak bisa menikmati persekutuan di rumah kami masing-masing karena dalam kondisi sakit, di rumah mereka ataupun di rumah sakit. Tuhan, sendengkan telinga-Mu, jamalah keberadaan hamba-hamba-Mu sehingga kekuatan kesehatan mereka nikmati. Dan di hari-hari yang akan datang kami bersama dalam satu persekutuan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan Bapa di sorga,
Engkau Allah Sang Firman kehidupan. Kami pun menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih menjadi tantangan besar bagi kami secara khusus. Kami yang ada di negara yang kami cintai. Tuhan Bapa di sorga, Engkau kiranya tetap terus memberi kekuatan, kemampuan bagi pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, sehingga melalui hamba-hambamu bersama dengan seluruh masyarakat kami mampu untuk menghadapi pandemi ini. Kami bisa keluar, kami bisa menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan tanpa pergumulan dan tantangan seperti yang kami alami ini. Tuhan Bapa di sorga, berbagai kesanggupan kami percaya Tuhan anugerahkan bagi hamba-hambamu pemimpin bangsa kami, sehingga sekali lagi kami bisa keluar dari kondisi yang sangat mencekam ini. Gereja-gereja yang tiada hentinya pun berdoa, Tuhan Bapa di sorga, diberkatilah semua harapan dambaan lewat doa-doa hamba-hambamu dari mimbar pelayanan gereja. Kami yakin ada maksud yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui pandemi ini, agar kami terus mampu menempatkan kealahan-Mu Sang Firman adalah segala-galanya dalam hidup kami. Karena itu Bapa di sorga, kami pun menyerahkan setiap pemberitaan gereja-Mu hanya ke dalam tangan-Mu, sehingga banyak umat-Mu semakin percaya dan menempatkan hanya kealahan-Mu yang menjadi sandaran kehidupan kami dalam gumul apapun. Terima kasih Bapa di sorga, memasuki minggu-minggu selanjutnya dalam berbagai tanggung jawab dan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, rumah tangga. Karena itu tiada hentinya kami berdoa, menyerahkan para suami yang saat ini bersama keluarga ataupun tidak bersama keluarga dalam tugas pekerjaan mereka di laut, di darat, dimanapun. Kiranya rahmat-Mu terus menaungi hamba-hamba-Mu sekalian. Para istri mendampingi suami mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan, pergaulan, masa depan mereka. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan pandemi yang mereka hadapi menghalangi pendidikan yang mereka harus jalani, tapi kami percaya mereka tetap terus dianugerahkan kemampuan. Sekali lagi masa depan mereka kami yakin ada dalam tuntunan penyertaan Tuhan sendiri. Karena itu Bapa di sorga, hidup kami kini dan selamanya kami serahkan seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga Tuhan kami, ini kami semua, ini doa kami bawa hanya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sementara persembahan dijalankan, jemaat kita kidungkan bersama dari PKJ 149 ayat pertama dan ayat yang kedua, ucap syukur pada Tuhan.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sedang jemaat, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat maupun simpatisan yang telah bersama-sama mengikuti peribadatan pada hari Minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus melengkapi kehidupan jemaat sekalian di hari-hari yang akan datang. Ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Pendeta Giles Panggulo STH yang telah melayani ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta serta memberkati keluarga. Ucapan terima kasih juga untuk Saudara Tommy Oleng selaku organis dan tim multimedia yang telah membantu pelayanan pada ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Juga kepada saudara-saudara kita yang telah mengambil bagian dalam meja perjamuan. Tuhan selalu memberkati kita semua. Ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudari-saudari yang merayakannya di periode tanggal 28 September sampai dengan tanggal 4 Oktober, antara lain Bapak Jackson M. Dandel, Saudari Gerardi P. Grumaya, Ibu Tabita Ratumanan, Bapak Arthur Lalamentik, Ibu Irma S. Sumelung, Ibu Gina Tatuil, juga kepada simpatisan Jemaat Bethlehem yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kiranya sukacita saudara dan kebahagiaan selalu menaungi kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan bahwa mengingat penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi untuk membatasi kerumunan dan menjaga kesehatan jemaat, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Bethlehem memutuskan untuk tetap melaksanakan ibadah secara online di rumah masing-masing sampai batas waktu yang ditentukan. Untuk ibadah KWP tetap dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga dengan pengaturan waktu sesuai jadwal di KWP masing-masing. Selanjutnya untuk lawatan atau perkunjungan orang sakit, pelayanan doa dapat dilaksanakan melalui telepon, WhatsApp, maupun video call oleh Bapak Pendeta. Untuk pelayanan lainnya dapat menghubungi Sekretariat Gemis Bethlehem. Selama peribadatan dilaksanakan di rumah masing-masing, mohon untuk persembahan yang telah dikumpulkan oleh keluarga dapat disetorkan melalui pengurus KWP yang akan diteruskan ke bendahara jemaat atau dapat langsung mentransfer ke bendahara jemaat. Selanjutnya untuk laporan keuangan dapat dilihat di warta jemaat yang dikirim via online ke KWP masing-masing, dan jika ada kesalahan penjumlahan maupun kesalahan pengetikan, mohon dikoreksi dan dilaporkan ke Sekretariat Jemaat. Selanjutnya diimbau kepada seluruh jemaat dan simpatisan Jemaat Gemis Bethlehem untuk tetap bersatu hati. Kita doakan bersama semoga negara kita dapat segera dipulihkan dan kita dibebaskan dari ancaman wabah
COVID-19. Sehingga kita dapat segera berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan di gereja kita tercinta, yaitu Gereja Kemis Bethlehem. Demikian warta jemaat ini disampaikan akan menjadi perhatian kita bersama. Salam sehat selalu, salam damai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengakhiri ibadah kita, jemaat dijemput berdiri. Pergilah dan lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Karena itu mari kita menyanyi nyanyian NKB 185 ayat 1 dan 3, Bintang Pandanganku. Bintang pandanganku, cadas yang teguh, pandu yang setia, tongkat bagiku, roti kehidupan, mata air sejuk. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Kaulah peganganku, Yesus Tuhanku. Tanpa Kau Tuhan, jalanku berat. Siapakah menghibur aku yang benar? Hilanglah asaku tanpa kasih-Mu. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Iman, harap, kasih, Yesus Tuhanku. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Kita bersatu teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.